Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Saya yakin hari ini, hari yang penuh berkat yang Tuhan sudah beri bagi kita untuk kita dapat jalani lagi. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih dan anugerah yang masih Tuhan nyatakan sampai hari ini untuk kita semua. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar lagi satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia Kemenangan. Saya ambil satu cerita di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-31. Dilanjutkan dengan Hakim-Hakim pasal 6, Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-6. Kedua ayat ini saya akan baca secara bergiliran, berkata begini. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Pasal 5 ayat yang ke-6. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Puji Tuhan, mengapa saya membaca kedua ayat ini? Sebab di dalam Alkitab ini cerita atau catatan tentang seorang yang bernama Samgar ini hanya terdapat di kedua ayat ini. Di ayat lain tidak ada. Jadi Bapak Ibu bisa menyelidikinya, tapi sekalipun sangat minim informasi tentang Samgar di dalam Alkitab, tetapi ada rahasia yang besar. Khususnya ayat yang ke-31 dalam Hakim-Hakim pasal 3 ini menjelaskan bahwa lewat kepemimpinan Samgar, dia menjadi hakim di Israel, dia memberi kemenangan kepada orang-orang Israel. Kita melihat sekalipun hanya 2 ayat ini, tapi ada rahasia yang besar yang ada di dalamnya. Saya membaca sebuah ulasan sejarah tentang Samgar ini menjelaskan bahwa Samgar ini bukanlah pribadi atau seorang yang punya nama yang besar dibandingkan dengan Raja Daud, Abraham, Musa dan lain-lain. Dia seorang yang biasa, bahkan kita sangat jarang mendengar seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang Samgar. Dan juga di tempat asalnya ternyata Samgar ini bukanlah orang yang terpandang, yang terhormat. Dia bukan dari keturunan raja-raja. Yang berikut dalam zaman Samgar ini juga, kita sudah tahu ketika zaman Alkitab itu belum didukung dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni, dalam arti apa yang ada di sekitar Samgar. Tetapi dia bisa, sekali lagi, dia bisa memberi kemenangan. Dia hanya bermodalkan tongkat seorang peternak, sebab dia adalah seorang peternak. Nah, peternak waktu itu sering disejajarkan atau disamakan dengan seorang petani. Jadi petani dan peternak itu disamakan. Samgar juga bukan seorang yang punya pendidikan, sebab dia bukan tinggal di kota, dia bukan tinggal di kerajaan, tetapi dia tinggal di satu desa, satu tempat yang sekali lagi dengan sangat sederhana fasilitas yang ada di sana. Tetapi sekali lagi, itu tidak menjadi penghalang bagi Samgar untuk berhasil dan menang. Pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang rahasia Samgar berhasil atau kemenangan yang diraih oleh Samgar. Apa saja yang ada di dalam hidupnya? Saya mencatatnya ada 3 hal. Yang pertama, Samgar memulai dari tempat di mana dia berada. Sekalipun dia seorang peternak, sekalipun dia berada di desa, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi Samgar untuk memulai sesuatu. Memulai sesuatu. Dia seorang petani atau dia seorang peternak, tetapi sekali lagi apa yang sementara dialami oleh Samgar itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk dia dapat meraih kemenangan. Sekalipun pada kenyataannya seorang petani atau seorang
peternak itu bukanlah satu pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang. Tetapi bagi Samgar kita akan melihat, dia bisa meraih kemenangan, dia bisa berhasil. Karena yang pertama yang ada dalam kehidupan pribadi Samgar, sekalipun dalam kondisi seperti itu, tapi dia mau memulai bertindak. Dia mau mulai melangkah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudariku, Jemaat GPD Elsade Magelang, apa yang hari ini Tuhan perhadapkan bagi kita, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk kita memulai melangkah. Saya yakin kita punya cita-cita dan kerinduan untuk berhasil. Kita mau menang, melewati sepanjang hari ini. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, mulai melangkah. Jangan berdiam diri. Memulai sesuatu itu merupakan awal untuk kita dapat meraih apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Apalah artinya seluruh rencana dan rancangan kita, tapi tidak melakukan sesuatu untuk memulai, melangkah, dan bergerak. Jadi Samgar ini, sekalipun dengan kondisi dan keadaan yang ada di sekitarnya, fasilitasnya sangat terbatas, tetapi yang ada di benak Samgar, dia memulai melangkah. Jangan menunggu keadaan baik baru melangkah. Kita tahu keadaan sekarang memang kita berkata tidak baik, tapi mari kita memulai. Jangan menunggu, tetapi mari kita memulai. Di mana tempat kita berada? Di mana hari ini kita berada? Di situ kesempatan bagi kita untuk mulai. Jangan menunggu Bapak Ibu. Mari kita memulai, sebab kalau kita menunggu mungkin kita akan kehilangan waktu. Contoh hari ini kita akan memulai dan ingin meraih sesuatu. Mulailah melangkah. Jangan berdiam diri. Sebab apapun keadaan kita hari ini, mari kita mulai melangkah. Sekali lagi, apapun keberadaan kita hari ini, mari kita mulai melangkah. Sebab Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Itu dialami oleh Samgar. Yang kedua, Samgar menggunakan apa yang dia miliki. Jadi fasilitas yang ada pada dia, apa? Dia hanya punya sebuah tongkat. Tapi sebuah tongkat, ya tongkat peternak itu yang dipakai oleh Samgar, dia bisa mengalahkan orang Filistin. Kalau kita membaca dari cerita itu, dia bisa bahkan dikatakan membunuh 600 orang Filistin. Kenapa bukan tombak, kenapa bukan ya pedang, kenapa bukan pisau atau alat perang yang lain. Tapi itulah yang ada dalam ya pribadi Samgar, sebuah tongkat. Pelajaran yang dapat saya bagikan bagi kita semua pagi hari ini. Pertama, Tuhan akan pakai apa yang ada pada kita hari ini. Amin. Sekali lagi, Tuhan akan memakai apa yang ada pada kita hari ini untuk membuat impian kita menjadi kenyataan. Apa yang ada pada Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita berhasil dan untuk membuat kita menang. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Sekalipun menurut kita, kalau kita punya ini, kita punya ya lain sebagainya, itu akan memudahkan kita untuk meraih. Tetapi sekali lagi, lihat apa yang ada pada kita, itulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kita dapat meraih kemenangan. Catatannya, Tuhan akan pakai apa yang ada pada kita hari ini. Mulailah melangkah dan bertindak bersama Tuhan. Pasti kita akan berhasil. Yang ketiga, poin yang ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari Samgar ini. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Yang ketiga, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Yang tidak bisa dia lakukan, dia tidak lakukan. Karena Samgar ini adalah seorang petani, seorang peternak, dia tidak berbuat lebih dari itu. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari seorang petani, tetapi ya seorang peternak, tetapi itulah yang ada dalam pribadi Samgar. Dan apa yang ada pada dia, ya itu yang dia lakukan. Yang Tuhan kasih kemampuan kepada dia, itu yang dia kerjakan. Pelajaran yang dapat kita ambil pagi hari ini, Allah tidak pernah menuntut kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sekali lagi, Allah tidak pernah menuntut kepada kita umat-umatnya untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dia menuntut kita melakukan apa yang bisa kita lakukan.
Bagaimana dengan yang tidak bisa kita lakukan? Yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Sehingga kemenangan seperti Samgar berikan kepada orang Israel, itu juga bisa kita raih. Mungkin kita berkata, saya hanya seorang petani, peternak. Samgar sama seperti itu. Seorang buruh, seorang karyawan biasa, bukan pengusaha yang besar dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita hanya sebagai pedagang kecil dan lain sebagainya. Saya mau katakan bagi kita, apapun keberadaan kita hari ini, lakukan dan kerjakan bagiannya kita. Yang tidak bisa kita kerjakan, mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah, pertama, dimanapun kita berada, mulailah dari tempat itu. Jadi kata kuncinya memulai, mulailah segala sesuatu. Jangan berdiam diri. Yang kedua, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu adalah bagiannya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan pakai apa yang ada pada kita. Sekali lagi, yang ada pada kita itu yang akan Tuhan pakai. Tuhan tidak memakai apa yang tidak ada pada kita. Dan Tuhan kita karena Dia Allah El Shaddai, Dia mampu melakukan segala perkara untuk dapat menyatakan kemuliaannya kepada kita. Puji Tuhan, hari ini, pagi hari ini, kita akan memulaikan aktivitas kita. Saya yakin dan percaya kita akan memulai dengan Tuhan. Kita akan minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, sekalipun kami tidak punya kemampuan yang besar, tetapi Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Segala rencana, cita-cita, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan, sebab Allah yang kami sembah, Allah yang besar. Segala puji bagi nama-Mu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta doa ini. Haleluya. Amin.